Halo semua, hari ini kita akan belajar bersama dengan saya Arjito, desain sebuah gantungan kunci, ya, di mana nantinya kita akan menggabungkan sebuah bentuk dengan teks. Jadi kita akan membuat tulisan yang dicetak di atas sebuah media. Nah, nantinya ada dua model, yaitu tulisan timbul atau nanti tulisannya itu menonjol keluar, dan yang kedua adalah model yang tulisannya menjorok ke dalam, ya. Oke, kita langsung saja. Kita buat project yang pertama. Pastikan di sini adalah part design. Lalu kita bisa klik pada bagian task agar kita bisa lebih mudah di dalam melakukan ini proses editing, ya. Kita akan create body, lalu kita create sketch. Kita bisa pilih bidang, kalau ini terserah, saya pilih XY, ya. Oke, kita akan membuat sebuah tulisan yang nantinya akan berada di dalam sebuah bentuk, ya. Bentuknya nanti kira-kira mirip dengan eh, gitar, ya. Mirip, tapi tidak ada lengannya. Jadi hanya semacam dua buah lingkaran yang terhubung. Jadi ada dua lingkaran kecil dan besar yang terhubung sehingga membentuk seperti biola atau gitar. Oke, kita akan buat dulu lingkaran busur lingkaran yang pertama. Ini adalah untuk lingkaran yang kecil. Kita tidak perlu pakai ukuran karena ini art, ya. Kita langsung aja. Kemudian kita buat lingkaran yang besar ini. Oke, seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat ini. Kita ubah ini menjadi titiknya 3 di sini. Oke. Kita di sini, kita di sini, lalu kita lakukan begini. Nah, ini berikutnya yang ini kedua, 1, 2, lalu kita akan begini, ya. Jadi untuk mendapatkan lekukan, ya. Memang tidak mirip gitar beneran karena saya tidak terlalu ahli di dalam desain. Oke, nah kira-kira seperti ini. Nah, di sini kan terlihat masih apa ya, istilahnya tidak smooth peralihan antara dua lingkaran ini. Maka kita bisa lakukan supaya menjadi lebih rapi dengan menggunakan ini constraint tangan or collinear atau garis singgung. Ya, kita pilih ini dan di sini. Oke. Jadi sekarang akan menjadi lebih smooth, ya. Lalu yang ini dengan ini. Oke, sudah terlihat. Lalu ini dengan ini. Dan terakhir ini dengan ini. Nah, kalau kita lihat bentuknya sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Oke, kita berikutnya akan menjadikan ini sebagai objek 3D. Kita close, lalu kita buat pad. Ketebalannya kita atur, misalnya kita akan membuat 5 mili. Oke. Nah, kita akan membuat tulisan yang akan timbul di atasnya nantinya. Tulisannya timbul, ya. Karena timbul, maka nanti akan menonjol keluar. Nah, langkahnya pertama adalah kita pilih bagian atas, lalu kita create sketch. Oke. Lalu kita ganti dengan draft. Oke. Langkah berikutnya kita akan buat tulisan. Nah, untuk membuat tulisan kita pastikan tahu di mana letak font, ya. Kita klik di sini. Oke. Kita di sini, lalu kita klik di sini. Nah, kita akan buat tulisan di sini. Misalnya tulisannya adalah FreeCAD. Nah, di sini belum ada fontnya, maka kita harus cari letak font. Biasanya kalau di Windows ada di Windows Font, ya. Tapi saya sudah menyimpan sebuah font khusus yang supaya mudah, ya. Saya punya folder khusus font ini. Sebenarnya hanya satu tok fontnya.
Nah, karena saya pengen cari yang mudah saja, kita gunakan font italic. Oke, kita gunakan font light, regular, medium. Tidak ada di sini, ya sudah sembarang aja. Saya pakai yang ini. Oke, open. Kemudian kita bisa atur tingginya di sini, tinggi fontnya. Oke, kita default aja 5. Nah, ini adalah teksnya ya. Nah, teksnya ini bisa kita pindahkan dengan cara klik di sini, klik fontnya, lalu kita letakkan di mana. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di modelnya, fontnya ada di sini ya. Maka kita pindahkan ke sini, ke atas, supaya fontnya terlihat. Nah, fontnya akan kita jadikan timbul, maka kita tinggal masuk ke teks, oke. Lalu kita maaf, fontnya belum tampak di atas. Kita lihat dulu, fontnya ada di dasar ya. Kita akan naikkan fontnya dengan ketinggian 5 mili berarti, karena tadi ketebalan ini 5 mili. Sebenarnya kita bisa langsung naikkan juga, tembus, tidak masalah, tapi supaya terlihat rapi, saya akan placement, oke. Saya naikkan 5 mili, jadi kita masuk di setnya. Nah, kita bisa ketikkan 5 mili. Nah, sekarang fontnya sudah berada di permukaan atas. Kita klik OK. Sekarang kita cari di sini fontnya. Nah, jadi kalau kita akan pilih fontnya ya, kita kembali ke part design, lalu ke model. Nah, fontnya ini, lalu kita klik pad. Kita klik pad. Sebentar. Nah, tadi agak sedikit lemot ya, jadi nah sekarang ini sudah terlihat fontnya sudah berada di atasnya. Nah, kita bisa atur penataannya sehingga nantinya bisa sesuai dengan keinginan. Oke, yang kedua, langkah kedua, kita bisa gunakan fontnya itu supaya agak membuat cekungan ya. Untuk membuat cekungan, oke, kita akan batalkan padnya, lalu kita delete. Oke, sekarang sudah ada fontnya, lalu kita pilih pocket ya. Pocket, mana pocket? Di pad, pocket. Nah, kita cari dulu pocket. Nah, ini kita pilih pocket. Oke. Nah, kita ketebalannya berapa? Kalau 5 mili nanti akan tembus. Saya akan ubah ke 2 mili. Klik oke. Sekarang kita lihat, oh kelihatannya tadi belum diangkat fontnya ya. Oke, kita batalkan dulu untuk pocketnya. Karena fontnya masih belum di permukaan ya kelihatannya. Oke, kita akan naikkan lagi. Ini adalah 5. Oke, nah sekarang sudah berada di permukaan. Kita oke. Langkah berikutnya kita jadikan pocket. Oke. Oke, nah pocketnya kedalamannya 2 mm. Nah, maka kita akan mendapatkan sebuah tulisan yang cekung ya, atau penggelam. Demikian tutorial untuk menggabungkan teks dengan sebuah bentuk ya. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di seri tutorial yang lain ya. Mudah-mudahan semakin semangat untuk belajar FreeCAD. Sampai jumpa.